Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru Mr. Gans. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, kelas 4, materi bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Pengertian gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok. 1. Gagasan pokok atau utama sifatnya lebih umum dibandingkan kalimat lainnya dalam paragraf. 2. Secara umum terletak di awal atau di akhir sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah kalimat lengkap yang mampu berdiri sendiri apabila kalimat lain dalam paragraf dihilangkan. Sedangkan ciri-ciri gagasan pendukung. 1. Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Untuk lebih memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, ayo berlatih dengan membaca paragraf berikut, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf. Selanjutnya, sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, marilah kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Kemudian, tentukan kalimat utamanya. Selanjutnya, temukan kalimat pendukungnya. Kemudian, ubah kalimat utama dan kalimat pendukung ke dalam kalimat yang lebih inti. Sekarang kita baca paragraf pertama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Untuk langkah selanjutnya, coba kita temukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kira-kira apa? Ayo, coba ditebak. Dari bacaan tersebut, kita bisa menentukan gagasan pokok yang terletak pada kalimat utama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Dari gagasan pokok tersebut, maka bisa dikembangkan menjadi beberapa gagasan pendukung. Yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai liwat. Dan yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Dan yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dari kalimat utama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, kita bisa peringkas menjadi gagasan pokoknya yaitu pawai budaya. Kemudian bisa dikembangkan menjadi beberapa gagasan pendukung
sesuai yang terlihat pada bagan tersebut. Selanjutnya, coba kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2. Kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, silahkan baca paragraf tersebut, kemudian resapi. Kemudian, temukan kalimat utama dan kalimat pendukungnya, dan selanjutnya ubah menjadi kalimat yang lebih inti. Ayo sekarang kita baca. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti kendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, dari bacaan tersebut, sekarang kita tentukan kalimat utamanya. Kira-kira di mana? Cara menentukan gagasan pokok sesuai ciri-ciri yang sudah diterangkan di atas tadi. Gagasan pokok biasanya ada di awal dan di akhir dari paragraf. Nah, dalam paragraf 2 ini, gagasan pokoknya terletak pada kalimat utama di akhir paragraf, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Dari situ dikembangkan menjadi beberapa gagasan pendukung, salah satunya di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Dan yang keempat, gagasan pendukungnya, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Nah, gimana Nana? Sudah paham apa belum? Untuk lebih memahami, anak-anak harus sering berlatih dengan membaca dan ikuti langkah-langkah yang sudah Pak Guru terangkan di atas. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.